Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Bahasan dalam pertemuan kali ini pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 ini yaitu berkaitan dengan pemeriksaan persediaan atau inventory. Sebagaimana kita ketahui bahwa persediaan ini merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Ini yang berkaitan dengan karakteristik dari persediaan, yaitu saya ulangi, yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dan yang selanjutnya itu adalah dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Terkait dengan persediaan tersebut, maka persediaan diperhitungkan meliputi semua biaya pembelian, biaya konservasi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipergunakan. Karakteristik dari persediaan itu sendiri bahwa persediaan memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama biasanya merupakan aset lancar karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dalam kurun waktu 1 tahun. Yang kedua merupakan jumlah yang besar, terutama bagi perusahaan dagang atau industri manufaktur. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi. Karena kesalahan dalam menentukan persediaan pada akhir periode akan mengakibatkan kesalahan dalam jumlah aset lancar dan total aset, harga pokok penjualan, laba kotor dan laba bersih, taksiran pajak penghasilan, pembagian dividen, dan laba rugi ditahan. Kesalahan tersebut tentunya akan terbawa ke laporan keuangan periode berikutnya, sehingga persediaan ini benar-benar harus diperhitungkan dengan tepat. Terkait dengan pemeriksaan persediaan ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas persediaan tersebut. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan pada tanggal neraca. Dan yang ketiga, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu menggunakan standar akuntansi keuangan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan berikutnya yang kelima yaitu untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan model itu sudah dibuatkan alokasi yang cukup untuk melakukan perbaikan atau pergantian aset tersebut. Yang keenam adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Yang ketujuh,
untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Dan yang kedelapan, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Yang terakhir, yang kesembilan adalah untuk memeriksa apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu standar akuntansi keuangan. Itu beberapa tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap persediaan atau inventory. Terkait dengan internal control yang baik, maka ada beberapa ciri internal control yang baik dalam persediaan, yaitu yang pertama adalah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan bagian keuangan. Yang kedua, digunakannya formulir-formulir yang bernomor urut tercetak seperti permintaan pembelian, order pembelian, surat jalan, laporan penerimaan barang, order penjualan, dan faktur penjualan. Yang ketiga, untuk pembelian dalam jumlah besar dilakukan melalui mekanisme tender. Yang keempat, adanya sistem otorisasi baik untuk pembelian, penjualan, penerimaan kas dan bank maupun pengeluaran kas dan bank. Yang kelima, digunakan mekanisme anggaran atau budget untuk pembelian, produksi, penjualan, dan penerimaan serta pengeluaran kas. Yang keenam, digunakan mekanisme perpetual inventory system dan kartu stok, terutama di perusahaan yang nilai persediaan per jenisnya cukup material. Yang terakhir, yang ketujuh adalah pemesanan barang dilakukan dengan mekanisme perhitungan economic order quantity dan mempertimbangkan iron stock atau buffer stock. Itu beberapa ciri internal control yang baik untuk persediaan. Sedangkan berkaitan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyajian persediaan di neraca, ada 3 hal yang perlu dipahami, yaitu yang pertama adalah sistem pencatatan persediaan yang digunakan itu ada 2, yaitu mekanismenya perpetual system atau menggunakan physical system. Yang kedua, dalam metode penilaian persediaan yang digunakan dapat memilih salah satu dari 3, yaitu FIFO, LIFO, atau average. Dan yang ketiga adalah penerapan law of cost or market atau mana yang lebih rendah antara harga perolehan dan harga pasar atas nilai persediaan yang dicatat. Itu 3 prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyajian persediaan di neraca laporan keuangan. Sedangkan berkaitan dengan prosedur pemeriksaan persediaan itu mencakup dari pembelian, penyimpanan, pemakaian, dan penjualan persediaan. Dan juga berkaitan dengan siklus pembelian, utang, dan pengeluaran kas, serta siklus penjualan, piutang,
dan penerimaan kas. Itu korelasi yang berhubungan dengan persediaan dari hulu ke hilirnya, yaitu yang berhubungan dengan pembelian itu sendiri untuk pengadaan persediaan yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan serta diperjualbelikan. Sehingga aktivitas tersebut itu berdampak pada siklus pembelian, di mana dalam siklus pembelian ini kadang diperoleh dari utang yang tentunya ada pengeluaran kas untuk pembayaran utang tersebut dan pengeluaran kas untuk melakukan pembelian secara tunai. Begitu juga untuk proses dihilirnya, yaitu yang berkaitan dengan penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Dalam tahapan prosedur pemeriksaan persediaan untuk pengujian ketaatan atau compliance test, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control untuk persediaan tersebut. Yang selanjutnya, pada tahapan kedua adalah lakukan tes terhadap compliance test atas pembelian dengan menggunakan purchasing order sebagai sampel. Compliance test atas pemakaian persediaan dengan menggunakan material requisition sebagai sampel. Dan selanjutnya yaitu compliance test atas penjualan dengan menggunakan faktur penjualan sebagai sampel. Sehingga untuk compliance test ini dapat dilakukan pada aktivitas pembelian, aktivitas pemakaian persediaan, dan aktivitas penjualan untuk persediaan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, dalam proses compliance test ini atau pengujian ketaatan adalah tarik kesimpulan mengenai internal kontrol persediaan tersebut. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas persediaan tersebut itu berjalan efektif. Sehingga substantif tes atas persediaan tersebut itu dapat dipersempit. Terkait dengan prosedur pemeriksaan persediaan pada tahapan substantif tes, ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh auditor. Yang pertama adalah lakukan observasi atas stock opnam atau perhitungan fisik yang dilakukan oleh perusahaan klien. Ya, ada beberapa catatan dalam hal ini. Catatan pertama adalah stok opnam dilakukan untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Sedangkan untuk barang konsinyasi cukup dikirim konfirmasi. Jika jumlahnya material, maka harus dilakukan stok opnam pada lokasi penempatan barang konsinyasi tersebut. Catatan yang kedua yaitu untuk perusahaan yang internal kontrolnya lemah, sebaiknya stok opnam dilakukan pada saat tanggal neraca, yaitu pada saat tanggal 31 Desember di mana cut off dari laporan keuangan itu terjadi. Sedangkan untuk perusahaan yang internal kontrolnya baik, maka stok opnam dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Sebaiknya tidak terlalu jauh dari tanggal neraca. Untuk catatan yang ketiga, yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah hal yang harus dilakukan auditor sebelum melakukan pelaksanaan stok opnam, yaitu
dapatkan dan pelajari petunjuk pelaksanaan stok opnam yang dibuat oleh perusahaan, di mana biasanya hal ini mencakup pada pengaturan tim atau petugas stok opnam dan tanggal pelaksanaan stok opnam. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah lokasi dan denah gedung, pembatasan seminimal mungkin keluar masuknya barang pada waktu pelaksanaan stok opnam. Yang berikutnya adalah prosedur cut-off, yaitu mencatat nomor dan tanggal terakhir receiving report dan issuing report atau shipping reportnya. Dan yang berikutnya adalah penggunaan bin tag untuk mencatat hasil perhitungan yang sebelumnya ditempelkan di setiap jenis barang. Persiapan selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan adalah lakukan peninjauan gudang sebelum stok opnam dilakukan. Ini untuk mendapatkan gambaran mengenai lokasi dan apakah barang-barang di gudang telah disusun rapi menurut jenis dan kelompoknya. Oleh karena itu, maka perlu disiapkan tim audit yang akan ditugaskan untuk melakukan observasi atas pelaksanaan stok opnam yang dilakukan klien beserta perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan stok opnam tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan stok opnam, yaitu adalah di hari pertama harus diberikan penjelasan atau briefing kepada para pelaksana stok opnam mengenai cara-cara stok opnam yang dipimpin oleh penanggung jawab stok opnam dan dihadiri oleh tim auditor. Pada saat stok opnam dilakukan, klien harus menghitung 100%, sedangkan auditor mengamati apakah perhitungan sudah dilakukan sesuai dengan physical inventory instruction agar hasilnya benar-benar akurat. Ini hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan stok opnam yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, yang dipantau atau disupervisi oleh tim auditor. Tahapan selanjutnya yaitu minta final inventory list dan lakukan prosedur pemeriksaan berkaitan dengan cek matematikal akurasinya berkaitan dengan penjumlahan dan perkalian. Cocokkan quantity per booknya dengan stok cardnya atau kartu stok. Terus cocokkan quantity per count-nya dengan count set-nya yang dimiliki oleh auditor, serta cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Tahapan selanjutnya yang ketiga yaitu kirim konfirmasi untuk persediaan konsinyasi. Tahapan yang keempat, periksa unit price-nya dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan supplies-nya yang berkaitan dengan persediaan. Untuk raw material dan supplies, periksa faktur pembelian yang terakhir dan perhatikan apakah perusahaan menggunakan persediaan perhitungannya itu menggunakan FIFO, LIFO, atau average. Sedangkan untuk work in process, perlu dipelajari cost accounting prosedur yang digunakan perusahaan. Ini untuk mengetahui besarnya direct material, direct labor, factory overhead yang sudah dibebankan, termasuk persentase penyelesaiannya. Jika digunakan proses costing,
harus diperiksa bagaimana penentuan persentase selesainya dan nilai work-in prosesnya. Jika digunakan job order costing, ya diperiksa adalah job order cost sheet-nya. Ini yang perlu diperhatikan dalam work-in proses. Untuk finishing good atau persediaan barang jadi, pelajari cost accounting prosedur yang digunakan perusahaan seperti work-in process dan periksa apakah perusahaan menggunakan standar cost sehingga harus diperiksa perhitungan variannya. Jika ada varian, sebagian harus masuk harga pokok penjualan yaitu persediaan yang sudah terjual. Sebagian menambah atau mengurangi nilai persediaan yaitu untuk persediaan yang belum diperjualbelikan. Tahapan selanjutnya yang kelima yaitu lakukan rekonsiliasi antara saldo menurut stok opnam dan saldo pertanggal neraca. Jika stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Tahapan berikutnya yang keenam adalah periksa cukup tidaknya alokasi untuk barang-barang yang bergerak lambat, rusak, dan ketinggalan model. Tahapan yang ketujuh yaitu periksa kejadian sesudah tanggal neraca. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada penjualan fiktif yang dicatat untuk memperbesar jumlah laporan penjualan dan kemudian di awal periode berikutnya dibuat jurnal balik. Tahapan berikutnya yaitu yang ke-8, periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Ini bertujuan untuk meyakinkan jangan sampai ada pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Tahapan yang berikutnya, yang ke-9, yaitu periksa jawaban konfirmasi bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan sebagai jaminan atas kredit perusahaan dari pihak ketiga. Jika ada, maka perlu dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Tahapan berikutnya yang ke-10 yaitu periksa apakah ada sales atau penjualan atau purchasing commitment pada tanggal neraca. Jika memang ada dan itu menimbulkan kerugian secara material bagi perusahaan pada periode berikutnya, maka hal tersebut itu perlu untuk dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya dalam prosedur yang ke-11, seandainya ada barang dalam perjalanan, lakukan prosedur audit yang berkaitan dengan 1. Minta rincian barang dalam perjalanan per tanggal neraca. Yang selanjutnya, yang kedua adalah periksa perhitungan matematiknya, baik penjumlahan atau perkalian. Yang ketiga, periksa apakah syarat pengiriman barang menggunakan FOB atau Free on Board Shipping Point yang berkaitan dengan logo gudang penjualan atau FOB Destination Point yang berkaitan dengan logo gudang pembelian. Karena ini tentunya berdampak terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap persediaan tersebut. Yang keempat, periksa penyelesaian setelah tanggal neraca. Apakah barang dalam perjalanan tersebut itu sampai di gudang dan dicatat sesuai dengan standar yang digunakan oleh perusahaan. Tahapan berikutnya dalam prosedur pemeriksaan ini yang ke-12 adalah
Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan usulan audit adjustment-nya jika diperlukan. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu menggunakan standar akuntansi keuangan. Mungkin ini terlebih dahulu materi dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi yang berkaitan dengan pemeriksaan inventory atau persediaan. Mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih.